Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Dwina dari semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pertemuan kelima yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan juga asistennya Bapak Dr. M. Rendi Arid Hayandi SHMH. Metode pembaharuan KUHP. Yang pertama, evaluasi atau evolusionis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang kedua, kompromis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Contoh, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 4A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J KUHP yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A KUHP yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti luas. Yang ketiga, global. Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Periode pembaharuan KUHP secara kronologis perubahan, penambahan dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Keamanan Negara, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai lebih setuju mana pasal 10 KUHP atau pasal 64 RUU KUHP. Saya lebih setuju dengan pasal 10 KUHP karena dalam pasal 10 KUHP tentang tindak pidana, sanksi pidananya lebih terperinci dengan jelas, diancamkan kepada pelaku kejahatan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana dimulai dari yang terberat sampai dengan yang teringan. Dalam pasal 10 KUHP juga tersusun dalam satu pasal saja, dan perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan terlihat dengan jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.